Halo sahabat Time Office, jumpa lagi dengan saya Bu Alifa dalam program Pemerintah Bicara. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Bapak Teuku Rahmatsyah. Setiap tanggal 22 Juli merupakan Hari Bakti Adiasa dan tepat momentum pada tanggal 22 Juli tahun 2020 diperingati Hari Bakti Adiasa ke-60. Kita akan mengetahui bagaimana strategi peningkatan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pamekasan. Sobat Time Office, ikuti terus selanjutnya. Halo sahabat KM Office, hari ini saya sedang bersama Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Bapak Teuku Rahmatsyah. Mungkin bisa perkenalan dulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teuku Rahmatsyah, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan. Terima kasih Mbak Eva. Sama-sama Bapak. Bapak, Iya. Sejak kapan menjadi Kepala Kejari Pamekasan? Iya. Alhamdulillah lebih kurang sudah 8 bulan berjalan, Mbak. 8 bulan berjalan. Iya. Tentu bagi Bapak gimana? Luar biasa. Alhamdulillah bisa bertugas di Pamekasan, di Pulau Madura, di Provinsi Jawa Timur, karena sudah 4 provinsi saya bertugas. 4 provinsi sudah bertugas. Iya, yang luar biasa di Madura, di Jawa Timur yang punya budaya sendiri, punya karakteristik masyarakatnya yang luar biasa, kemudian bahasa juga, kemudian tingkat keakraban masyarakat di sini, Terutama Pamekasan ya Pak? terutama Pamekasan ya, itu yang saya rasakan, sehingga saya sendiri putra Aceh tidak sulit untuk beradaptasi. Oke, sangat luar biasa sekali sahabat KM Office. Bapak mungkin bisa dijelaskan berapa kasus yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pamekasan? Mungkin bisa dipaparkan dari tahun 2019 atau 2020? Iya. Sebenarnya bisa dilihat di media sosial kita. Kalau aktif di Instagram, bisa dilihat di Facebook juga. Sampai dengan bulan Juli ini, seingat saya tanggal 17 kemarin, itu sudah 603 perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pamekasan. Dalam penanganan perkara ini semasa pandemi COVID-19 ini dilaksanakan persidangan secara online. Persidangan secara online? Secara online. Artinya tidak bertemu antara terdakwa ini si pelaku kejahatan dengan jaksa, dengan majelis hakim. Semuanya secara virtual Bapak? Secara virtual. Jadi terdakwa ada di ruang tahanan di Lapas Pamekasan, jaksa ada di kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan, majelis hakim ada di kantor pengadilan. Apakah itu maksimal Bapak? Sejauh ini bagaimana tingkat keberhasilan?
maksimal. Maksimal. Karena harus kita jawab tuntutan masyarakat yang ingin mencari keadilan. Harus ada kepastian hukum di dalam melaksanakan tugas. Mereka juga butuh kepastian terhadap diri mereka. Apakah mereka bersalah atau tidak. Kemudian dalam proses penuntutan dan pembuktian memang ada sedikit ketidakpuasan barangkali Dari masyarakat. dari jaksa sendiri bahkan. Dari jaksa sendiri. Karena tidak maksimal, bahkan dari majelis juga, bahkan dari terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum. Karena tidak bertemu. Biasa kalau bertemu kan begini, lebih mudah nanya, apa yang kamu kerjakan? Di mana pada saat itu dan sebagainya. Ini kan via virtual, tidak bertemu. Hanya ya secara fisikis nggak ketemu, tapi informasinya sampai. Ini yang membatasi. Tapi orang butuh keadilan. Butuh keadilan, tapi banyak sekali hambatan, ya Pak. Karena masa pandemi, ya kita harus tetap ikut protokol kesehatan. Orang mencari kepastian hukum harus kita layani. Ini kan harus ada inovasi yang kita lakukan. Inilah salah satu inovasi kita dalam menegakkan hukum di Kejari Pamekasan. Seingat saya sidang perdana itu tanggal 30 Maret kita sudah mulai. 30 Maret sudah berlangsung. Mulai sidang secara online. Kira-kira sejauh ini Bapak ada tidak, bisa dikelompokkan tidak kasus yang mungkin ini secara virtual berat kasusnya, ketika Betul. dilaksanakan secara virtual ini biasa saja, mudah. Iya, Itu benar. bagaimana? Ada kasus yang menyangkut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi jaksanya harus hadir ke pengadilan, tapi terdakwanya tetap di lapas, lembaga pemasyarakatan. Saksinya itu hadir ke pengadilan, di situ ada majelis. Memang kalau untuk kasus-kasus yang sulit pembuktiannya, karena biasa kalau kekerasan dalam rumah tangga ini kan kekurangan alat bukti, saksi lah dan seterusnya, itu harus hadir. Jadi keyakinan kami, keyakinan majelis dan bahkan didampingi oleh penasihat hukum itu hadir di persidangan. Nah, disitulah kita gali segala informasi, fakta yang menjadi fakta hukum, yang menjadi alat bukti. Ya, harus kita lakukan itu upaya, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi memang benar-benar sesuai dengan prosedur protokol kesehatan. Sesuai, harus. Mungkin bisa dijelaskan Bapak, selama pandemi ini kira-kira kasus baru yang mungkin ini terjadi akibat pandemi, apakah ada Bapak? Jadi selama pandemi ada kelonjakan kasus yang mungkin di bagian apa gitu? Iya. Itu Mbak Eva, saya juga prihatin, mungkin teman-teman media juga tahu dengan pandemi ini yang saya sangat miris itu kok pengguna narkoba, pemakai kasusnya nggak berkurang, khususnya di Pamekasan ini yang menurut data sampai dengan kemarin saya lihat, maksud saya hari Jumat yang lalu, kok masih sangat dominan ini perkara narkoba di Pamekasan. Tapi rata-rata kok barang buktinya sedikit, seperti pengguna gitu kan. Harusnya pikiran saya logisnya dengan pandemi tidak keluar kemana-mana, narkoba semakin berkurang. narkobanya kan semakin berkurang kan, orang semakin taat kan gitu untuk beribadah. Tapi di sini enggak. Saya pikir cuma Pamekasan, enggak, rupanya Madura juga. Saya dapat informasi dari teman-teman Kejari tetangga dari Sampang dan Sumeneb, juga di sana sangat tinggi perkara narkobanya. Itu yang belum
tahu saya cara bagaimana dalam masa pandemi ini bisalah kita tekan gitu. Ya contoh kecil ya, kasus yang baru-baru ini bisa dilihat, bahkan melibatkan aparat juga itu di Wiraraja, mungkin teman-teman udah tahu juga. Di kondisi begini bisa juga begitu. Jadi tantangannya lebih berat ya? Itu yang lebih berat kita itu. Apa ya yang menyebabkan itu? Itu mungkin akan kita kaji. Saya mungkin akan duduk nanti dengan Forkopimda, bagaimana bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah, pada seluruh masyarakat. Mungkin akan bekerja sama juga dengan kampus ya, universitas yang ada. Ya udah pasti harus ada dukungan juga lah dari teman-teman. Jadi mungkin itu jadi inovasi baru di Kejari Pamekasan gitu ya, Pak? Enggak, itu rencana akan kita kerjakan. Ini memang pengabdian kita. Kalau itu inovasi yang saya maksud, belum ada cara bagaimana yang paling efektif semasa pandemi ini menekan dan mengurangi pengguna itu. Saya sudah menerapkan hukuman yang berat untuk narkoba, karena di SOP-nya Kejaksaan Republik Indonesia berlaku di seluruh Indonesia. Ini ada kadar-kadar tertentu yang harus dituntut sekian lama. Di sini kita terapkan juga hukuman tuntutan yang maksimal sesuai dengan tabel rencana tuntutan SOP yang ada. Sudah kita coba itu. Cuman kok nggak jera juga gitu. Ini masalah. Apalagi penanganannya virtual gitu. Bisa jadi kurang greget ya. Iya. Bisa jadi kurang greget secara psikologis. Ini yang jadi tantangan juga. Karena pelakunya, kalau dilihat dari pelakunya ini usia produktif loh Mbak. Usia produktif seperti... Iya, seperti kita-kita ini. Iya benar lah. Antara 23 tahun ke atas yang paling banyak, sampai 40 tahun ke bawah. Jadi ini mungkin jadi peringatan juga kepada teman-teman. Oh iya. Bahwa kasus yang banyak terjadi di Pamekasan itu narkoba, gitu ya Bapak ya? Iya, yang paling dominan narkoba. Jadi saya minta dari narkoba. Kalau enggak, saya tuntut maksimal. Kira-kira. Iya, saya serius ini. Saya serius. Karena dengan cara membuat jera barangkali akan mengurangi pengguna, akan takut, gitu, kapok, gitu. Itu saya minta itu. Oke, dan meminta juga seluruh elemen masyarakat bergabung melawan agar pengguna narkoba ini semakin sedikit begitu Bapak ya? Iya, kita minta dukungan termasuk teman-teman EPA, para media, masyarakat seluruh. Terutama orang tua lah yang bisa jaga anaknya karena usia-usia begitu. Itu yang dominan, perkara narkotika. Yang kedua, ada rentetannya rupanya. Yang kedua itu perkara pencurian. Pencurian selama pandemi? Iya, selama pandemi ini pencurian. Jadi apakah ada kaitannya antara pencurian dengan narkoba? Karena ada juga yang mencuri ini untuk membeli narkoba karena nggak ada pekerjaan lain. Iya, itu yang kita lihat, pencurian yang ranking kedua lah di sini. Pencurian. Oh, ada ranking-rankingnya berarti ya? Iya, yang paling dominan. Saya tidak menyebutkan angka detail, tapi saya lihat peringkatnya itu. Yang pertama narkoba, yang kedua pencurian. Kalau kasus kekerasan rumah tangga selama pandemi mungkin? Ada beberapa kasus di sini, tetapi tidak banyak. Tidak banyak berarti? Tidak banyak. Kalau lihat perkara Bapak, kira-kira sejauh ini ada berapa perkara lanjutan dari 2019 serta berapa perkara di proses kasasi, proses banding, dan perkara yang masih disidangkan, mungkin bisa Iya, yang masih proses penuntutannya sebagaimana saya sampaikan tadi. Ada yang belum selesai juga. Jelas, kalau di Kejaksaan Negeri Pamekasan Mbak, nah ini kita sudah sangat ketat dengan SOP yang ada. Bahkan untuk penanganan perkara sekarang berbasis informasi teknologi.
berbasis teknologi yang saya maksud untuk penanganan perkara tindak pidana umum seperti tadi narkotika, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, dan perkara tindak pidana khusus itu bisa tindak pidana korupsi, tindak pidana bea dan cukai pabean. Ini sudah menggunakan case management system. Jadi semuanya per tahap kita upload di sana. Hari ini apa yang dikerjakan oleh Kejaksaan Negeri Pamekasan bisa pimpinan kontrol, bahkan Kejaksaan Agung bisa tahu apa yang dikerjakan di Kejaksaan Negeri Pamekasan dengan sarana informasi teknologi CMS tadi, Case Management System. Udah canggih juga ini kalau Pamekasan, udah siap nih untuk go IT. Jadi teman-teman milenial pasti tahu ya Bapak, maksudnya untuk Instagram Kejaksaan Negeri itu mungkin bisa diberitahu kepada sahabat yang lain. Bisa dilihat kalau diklik aja Kejaksaan Negeri Pamekasan, ada Instagram kita, ada web kita, ada Facebook kita, ada Twitter kita juga, ada WA, ada laporan pengaduan yang khusus bagi masyarakat yang ingin melaporkan ketidakpuasan terhadap pelayanan maupun ada perbuatan tidak tercela. Ada, kita sudah siap juga untuk itu. Artinya kalau Mbak Eva juga mau melihat apa perkembangan hari ini yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Pamekasan, bisa klik bisa lihat Instagram kita, bisa lihat Facebook kita. Silahkan, saya semakin banyak yang memberikan informasi mungkin semakin baik bagi kami untuk berbenah. Begini Bapak, tanggal 22 Juli ini bertepatan dengan Hari Bakti Adiasa ke-60 ya Bapak. Ya. Kira-kira apa harapan Bapak untuk ke depan? Yang pertama, baik dari kinerja mungkin, tugas pokok dan fungsi di tengah pandemi ini. Iya. Harapan kami khususnya di Kejaksaan Negeri Pamekasan bisa memberikan pelayanan hukum, memberikan kepastian hukum, memberikan kemanfaatan hukum bagi semua pencari keadilan. Itu harapan saya. Memang tidak mudah, inilah kami berbenah. Bayangkan seandainya Kejaksaan Negeri Pamekasan tidak siap dalam memberikan pelayanan dengan inovasi-inovasi di masa pandemi. Contoh misalnya tilang. Tilang kita sudah tidak non tunai lagi. Kita udah sistemnya daring. Jadi yang ditilang itu tinggal datang bayar di BRI, bahkan kalau minta diantar kita antar dengan jasa Gojek dan sebagainya. Selesai pelayanan. Bayangin kalau kita nggak punya inovasi begitu. Kapan dia berapa nilainya dan sebagainya bisa dilihat di web dan di media sosial yang kita miliki. Dan mungkin berita akhir-akhir ini ada beberapa masyarakat memberikan komentar bagus terhadap pelayanan yang minta juga bahkan, tapi dengan langsung juga kita layani karena kita udah punya gedung baru, gedung tilang, nanti bisa dilihat, mungkin Pak Kasintel bisa bawa lihat nanti. Kita layani tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Terakhir Bapak, pesan untuk milenial agar menghindari penggunaan narkoba, karena sejauh ini selama pandemi narkoba menjadi ranking pertama kasus yang banyak ditangani Kejaksaan Negeri Pamekasan. Iya. Sadar, saya cuma minta sadarlah. Ayo berkarya untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk agama, bangsa dan negara. Madura, Pamekasan, masyarakatnya sangat religius. Harusnya kasus narkoba juga minim. Semua masyarakat
semua elemen bangsa termasuk kami sendiri penegak hukum nggak bisa bekerja sendiri. Walaupun saya sudah memberikan tuntutan yang tinggi, namun tidak juga membuat jera dan mengurangi angka pelaku tindak pidana narkoba di situ. Kalau enggak, saya tidak bisa jamin 5-10 tahun ke depan mau jadi apa ini Madura apa Makassar. Rusak semua. Itu barangkali harapan saya. Berhenti, ayo membangun diri. Itu harapan saya. Oke, baik. Berkenaan dengan Hari Bakti Adiasa ke-60, Kejaksaan Negeri Pamekasan selalu memberikan inovasi baru, kreativitas baru untuk menangani berbagai kasus yang terjadi di Pamekasan, dan tentunya ini sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Pamekasan. Mungkin itu saja dari kami, dari saya dan Bapak selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan. Kita akan berjumpa di episode Pemerintah Bicara selanjutnya. Terima kasih.